Video ini dibuat untuk teman-teman yang mau mengikuti ujian tes pengolahan makanan untuk bekerja di Jepang. So, buat teman-teman yang mau bekerja di Jepang dengan pekerjaan pengolahan makanan 2023, ini adalah video yang mungkin akan membantu teman-teman untuk bisa mempelajari sedikit tentang kisi-kisi soal-soal yang akan keluar dalam ujian pengolahan makanan. Jadi, ujian pengolahan makanan itu memang sekarang dalam bahasa Jepang ya, dulu dalam bahasa Indonesia, sekarang tapi wajib menggunakan bahasa Jepang. Ada 2 modul yang sekarang beredar dan itu menggunakan bahasa-bahasa level pengolahan makanan yang sulit dipahami. Jadi sama kayak di Indonesia, di Jepang ada HACCP, kalau di Indonesia ada BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ada prosedur-prosedurnya yang harus kalian pahami dan taati. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saya ujian pengolahan makanan tersebut dan apa sih isi-isi dari soalnya dan apakah ini harus dipelajari semua. Kan ada 2 itu, bagaimana saya mempelajarinya kalau nggak ada yang bimbing, karena soal ini atau modul ini tuh kayak wajib dibimbing oleh orang yang paham dengan bahasa pengolahan makanan. Tetapi dengan ada video ini mungkin akan sedikit membantu teman-teman yang mungkin, aduh mas aku nggak ada yang bimbing, gimana nih gitu loh. Ya udah yuk kita belajar bareng. Nah, yang sering keluar atau yang jadi di sini akan ada 14 akan ada 14 hal yang 70% sampai 80% itu keluar tiap ujiannya. Jadi kan ujiannya itu ada 80 soal dengan 40 menit. Satu soalnya 2 menit saja. Kalian harus berpikir cepat, cermat, dan tepat. Nah, oleh karena itu yuk kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa tombol subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian yang mau mengikuti pengolahan makanan. Karena udah nggak zaman kerja konstruksi, udah nggak zaman guys. Pengolahan makanan juga uangnya banyak ya. Nggak usah ragu buat ikut ujiannya. Nah, yang pertama itu ada 5S ya. 5S itu tentang ya intinya keselamatan kerja. Jadi calon pegawai entah itu pengolahan makanan atau apapun itu wajib ya tahu tentang 5S. Pasti keluar, kemarin aja keluar itu sekitar 3 soal. Tadi tentang 5S itu kayak apa arti dari seiso? Dan ada seiri, seitong, seiso, seiketsu. Nah, seiso artinya adalah A, menata ulang, B, membersihkan, C adalah merapikan atau membuang kayak gitu. Nah, itu kayak dibimbing bener-bener yang 2 ini kacau banget, kayak jelas salah banget gitu. Kita dibimbing kayak untuk ini loh yang benar kayak gitu. Gampang banget. Tapi kalian juga harus paham ya kan, apa arti seiso. Kalau kalian nggak tahu, nah repot kan. Apa arti seitong kayak gitu. Itu kemarin aja 3 soal tentang seiri, seitong, seiketsu. Jadi dari 5 itu 3 itu keluar. Nah, kedua adalah tentang penyebab kecelakaan kerja. Apa sih penyebabnya? Pelajari wajib ya. Jadi di Jepang tuh kayak kecelakaan kerja itu tinggi. Jadi bagaimana orang ini siap nggak sih kerja di Jepang? Paham nggak tentang bagaimana kecelakaan kerja ini? Nah, oke. Ketiga tentang virus. Erat kalau makanan itu virus itu pasti keluar ya, pasti 100% keluar. Kalau kemarin norovirus, nanti ada virus B, virus C, virus D, bagaimana penularannya, bagaimana itu dipertanyakan ya. Virus ini menularnya gimana? Kalau kemarin noro itu kan. Keempat tentang etiket kerja. Etiket kerja kalian harus apa? Cuci tangan, harus mandi, cuci tangan, membersihkan sepatu, sterilisasi. Nah, itu tentang sterilisasi tubuh itu penting kalian pelajari.
1, 2, 3, 4. Sekarang ke 5. 5 itu tentang kabi atau fungi ya. Kabi itu fungi jamur. Bagaimana jamur itu muncul, penyebabnya apa, dari mana. Kalian wajib juga harus tahu. Keenam, tentang seragam kerja. Bagaimana etiket pemakaian seragam kerja yang baik dan benar. Nggak cuma seragam ya, kayak tentang sarung tangan, atau tentang mungkin kacamata, penutup rambut, penutup ini. Kalian pelajari tentang ketujuh, yaitu luka luar. Luka luar yang terjadi dalam entah di luar atau di mana. Yang penting maksudnya, jika kalian terluka, bagaimana penanganannya? Apakah kalian harus libur kerja atau tetap bisa kerja? Kan kalau mau tetap kerja, bagaimana caranya? Lapor siapa? Apa penanganannya? Apakah boleh ditangani sendiri dengan cara mengasih Hansaplast? Apakah boleh? Itu banyak, itu luka luar nih banyak banget. Kedelapan, tentang suhu ruangan. Suhu ruangan ini bisa nggak untuk nyimpen barang? Suhu ruangan ini menimbul kotor nggak? Suhu ini cepat basi nggak? Kalau musim ini seperti apa suhu ruangannya? Apakah boleh untuk ini dan itu? Nah, itu penting. Kesembilan, tentang pembekuan ya. Pembekuan itu yang baik seperti apa? Dilakukannya kapan? Ataukah dibiarkan saja? Seperti itu. Jadi ke-9 tentang pembekuan. Nah, ke-10 ini tentang HACCP, tentang kalau kita BPOM-nya. Apa itu HACCP itu ya? HACCP ya, HACCP ya. Ya tentang itu. Siapa mereka? Apa tugasnya? Nah, itu pasti keluar. Nggak bisa dipungkiri. Apa tugas HACCP itu selalu keluar. Ke-11 ada nodo. Nodo itu kayak pemilah-milahan gitu. Aku juga lupa, maaf. Tapi nodo ini coba kalian cari nanti di buku artinya apa. Jadi di sini saya tidak menjelaskan tentang satu persatunya apa, karena kalau saya menjelaskan tentang satu persatunya panjang ini nanti videonya bisa 1-2 jam kalau saya menjelaskan sampai ke situ semuanya. Nah, ke-12 nanti akan ada hitungan tentang zat-zat kimia yang bisa atau batas pemakaian, tentang kalau ada kayak kalium, natrium. Nah, batas wajarnya seperti apa? Bagaimana kalau dengan ini tambah ini? Nah, kita akan diberikan 1 atau 2 soal tentang matematika. Ke-13 itu kayak soalnya tentang jika kita punya 1 kilo tepung itu jadi 10 roti. Tapi kalau kita punya 10 kilo tepung jadi berapa roti? Kayak gitu loh. Jadi matematika dasar banget. Insya Allah bisa. Keempat ini tentang alergi mono. Alergi mono itu barang penyebab alergi atau alergen. Apa-apa aja penyebab alergen dan apa aja yang sering dikeluhkan menjadi, atau sebagian besar orang itu alergi apa sih, kayak gitu loh. Apakah telur, apakah protein ya. Nah, ada orang-orang yang sensitif dengan protein. Makanya kayak alergen kan harus dicantumkan bagaimana tingkat kompromisasi atau batas kewajaran dari alergen tersebut. Hal-hal apa aja yang harus diperhatikan dengan alergen, itu kalian harus pahami ya tentang alergen. Nah, jadi sampai dari 80 soal itu, sebagian besar yang bisa saya ingat adalah 14 poin tadi. Dan itu sering sekali keluar di dalam ujian. Entah nanti tipe keluarnya itu kayak apa saya nggak tahu. Tetapi yang jelas soalnya itu lebih ke kayak fusegu. Fusegu itu cara menghindari. Nah, agar orang ini tidak sakit, agar orang tidak terkena virus, agar kamu bisa tetap kerja saat terluka. Bagaimana cara menghindarinya, kayak gitu loh. Akan diberikan gambar. Kalian akan ada gambar juga. Jadi gambar itu kayak kalian dites logikanya. Kalau kondisi ruangan seperti ini, apa yang harus kalian lakukan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, kayak gitu. Kalian harus menambahkan ini kalau kemarin tuh kayak contohnya itu pintu. Di pintu bawah itu ada kayak menonjol gini loh, ada besi menonjol gini.
dan retak gitu. Itu gerbang. Terus pertanyaannya, supaya di sini bisa mengangkut barang, bagaimana, apa yang harus kalian lakukan? Kalau di jalan pintu itu ada jalan yang lubang dan besi yang jungkit kayak gini, itu berbahaya bagi pekerja, bisa kesandung atau tibo atau jelungup kayak gitu loh. Nah, dan juga alat berat kayak kren, kren, apa namanya itu ya, alat angkut itu loh, jadi nggak bisa masuk kan. Nah, kalian akan dituntut untuk berlogika bagaimana ini masalah ini diatasi. Cara mengatasinya adalah dengan cara jawabannya itu adalah dikasih jaring, terus dikasih ditembel. Yang terakhir itu apa gitu, saya juga lupa. Pokoknya intinya yang paling masuk akal adalah ditembel bagian yang apa namanya itu yang lubang, sama besinya diratakan lagi, ditempel pakai semen supaya tidak mencelakai orang yang bekerja. Jadi soalnya itu rata-rata kayak logika, dan beberapa logika dan beberapa itu sudah pasti ya, sudah pasti sesuai dengan modulnya. Terus di sini kayak kita dibimbing untuk ini loh jawaban yang benar itu, karena dari 3 poin yang keluar itu 2 itu pasti ngaco gitu loh, pasti kacau gitu, nggak yang nyerempet tuh enggak, karena yang 2 ini pasti kelihatan salah banget. Jadi kalau semuanya kalian nggak paham tuh kayak masa sih nggak paham kayak gitu loh. Gampang, insya Allah gampang, dan saya yakin kalau kalian mau baca ini dan dipahami dikit aja, maksudnya dipahami aja maksudnya apa gitu, nggak perlu dihafalkan semuanya. Maksudnya kalau kayak tentang arti dari osui kayak gitu kan, osui tentang air kotor. Nah, jadi nanti pertanyaannya seperti apa ini, apakah kita boleh menggunakan air kotor kayak gitu loh. Jadi pahami aja tentang sterilisasi area gitu. Terus benda asing gitu, cukup dipahami artinya, nggak perlu kalian menghafalkan. Ya perlu dihafalkan juga, tapi nggak perlu semuanya harus dihafalkan karena repot. Nah, dari 2 modul ini banyak banget yang keluar dari yang modul malah yang kosakata bendanya ini. Kalau dari yang satunya itu kan lebih ke keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja itu juga keluar, tapi nggak sebanyak tentang prosedur pekerjaan, bagaimana membuat ini, bagaimana peraturan pembuatan ini, bagaimana beretikat kerja, bagaimana menggunakan seragam, apa yang harus kalian lakukan untuk sterilisasi kayak gitu loh. Lebih ke situ, lebih pengolahan makanannya. Kalau keselamatan kerja, saya rasa di semua pabrik pasti ada keselamatan kerja. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman saya beberapa bulan yang lalu mengikuti ujian pengolahan makanan, dan semoga teman-teman yang mau ikut ujian bisa lulus. Saya doakan lulus dan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang bagus, yang gajinya tinggi, yang bisa mengangkat ekonomi kita, dan kita bisa belajar bahasa Jepang dengan baik dan benar di dalam pekerjaan tersebut. Oke, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, share ke teman-teman kalian yang mau ikut ujian atau yang mau berangkat ke Jepang. Oke, saya Ben Hidayat dari Tokute Japan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.